Makanya saya dahului dengan pertanyaan, apakah ada nabi yang tidak Islam? Tidak ada. Berarti semua nabi Islam. Termasuk Nabi Isa atau Yesus itu Islam. Muslim, Islam. Ketika saya ngajar dengan tema itu, jamaah banyak kaget. Loh iya toh Pak, wong Islam kadang-kadang kaget, kok mosok? Apalagi orang Kristen gak percaya Yesus Muslim. Itu saya ucapkan tidak hanya berdalil dengan Quran saja. Yesus Muslim itu juga berdalil dengan Alkitab. Apa ada dalam Alkitab menyatakan Yesus Muslim? Ya tidak ada Yesus Muslim di kalimatnya enggak. Tapi dari ajarannya, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya itu jelas tauhid, itu Muslim. Suatu ketika Yesus ditanya oleh masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nas subutu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kemampuan, kemudahan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jangan mengabaikan tentang ketauhidan. Jangan mengabaikan tentang ketauhidan. Jangan menganggap enteng, ya. Makanya judul pagi hari ini memantapkan atau istiqomah di dalam bertauhid. Menciptakan manusia ini adalah supaya bertauhid. Jadi manusia punya kewajiban. Setelah diciptakan oleh Allah, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ibadah, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, zat yang menciptakan. Termasuk apa saja yang ada di langit dan di bumi dan di mana saja berada, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Bertauhid, bertauhid. Jangan kita meremehkan, jangan kita mengabaikan tentang ketauhidan. Dan siapa yang bertauhid, jaminan dari Allah sangat-sangat menggembirakan. Dan barang siapa yang ingkar, artinya masih menoleh kepada sembahan-sembahan yang lain selain Allah, ancamannya juga sangat berat. Jadi imbang. Yang bertauhid, janji dari Allah sangat menyenangkan, baik itu dunia maupun sampai di akhirat. Begitu pula mereka yang ingkar dari tauhid,
masih menoleh kepada sembahan lain selain Allah. Ancaman dari Allah sangat berat, dunia sampai akhirat. Walaupun di dunia orang-orang yang ingkar itu kadang-kadang masih diberikan sukses. Itu istijrat. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada tauhid itu, menyembah kepada selain Allah itu, ada dalam kehidupan ini yang sukses. Tapi ingat, itu istijrat. Nah, pada saatnya nanti mereka pasti akan dihancurkan oleh Allah. Apalagi besok di akhirat. Oleh karena itu, ibu bapak, jangan terpesona, jangan tertipu, jangan tertarik dari suksesnya orang-orang kafir, karena itu hanya kesenangan yang sedikit. Dan sebenarnya kesenangan yang sedikit yang menipu itulah yang menjadikan mereka besok di akhirat berada dalam neraka yang sangat-sangat dahsyat azabnya. Baik, saya berangkat dari surat Al-Kautsar. Ya, surat nomor 102. 102 Al-Kautsar. Inna a'toina. Iya. Surat Al-Kautsar, ya, surat 102, pendek sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadamu sangat banyak. Takasur yang 102 kan? Dalam 102 takasur. Al-Kautsar 108 saya. 108. yang saya maksud 102. 102 takasur. Al-Kautsar itu 108 ya? Iya. Inna a'toina. Oh ya, maaf ya. Yang 33. Jadi di ayat itu jelas sekali, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadamu sangat banyak. Siapa yang beri nikmat? Allah. Jadi jelas sekali, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadamu sangat banyak. Selain Allah tidak bisa memberikan kenikmatan dalam kehidupannya, hanya Allah. Dan diterangkan sangat banyak, sangat banyak. Apa imbalan yang harus kita lakukan setelah kita diberikan nikmat sangat banyak? Fasholli li rabbika. Sholatlah kamu untuk Tuhan. Jadi diterangkan arah kita sholat ini juga merupakan sikap terima kasih kepada Allah setelah Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Li rabbika, pada Tuhanmu. Jangan sholat, jangan menyembah kepada selain Allah. Seperti yang saya jelaskan tempo hari, untuk bisa menerima kebenaran, supaya kita mau menerima kebenaran itu syaratnya dua. Hatinya dibuka, otaknya dipakai. Ya contohnya ayat ini, fasholli, sholat kepada siapa? Li rabbika, kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Surat 2:21 itu ya. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ya, surat 2:21 tadi itu ya. Ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Hari ini masih banyak doktor, profesor yang menyembah selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak menciptakan. Di samping tidak menciptakan, dia sendiri diciptakan. Ya. Jadi ayat Al-Quran ini praktis dan mudah dipahami, asalkan otaknya dipakai. Ini otaknya tidak dipakai, ya itu. Ya. Kuburan kiai disembah,
anake Maryam disembah, Jogodolok, dan masih banyak lagi yang disembah, masih banyak lagi. Ya, nah kembali lagi pada ayatnya. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika. Salatlah kamu. Wanhar, berkorbanlah. Korban jangan diartikan ketika hari raya Idul Adha saja. Korban jangan diartikan nyembelih ternak saja. Mengorbankan segala apa yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah ini untuk menegakkan ketauhidan. Jadi korban di sini apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, mari ya, kita korbankan, kita gunakan itu untuk menegakkan ketauhidan. Termasuk nyawa yang kita miliki siap kita korbankan dalam rangka bertauhid, menegakkan agama Allah. Sebagaimana Nabi Isa ketika melihat kaumnya mulai ada yang membelot, kaumnya ditegur oleh Nabi Isa. Siapa di antara kalian yang siap untuk menolong agama Allah? Siap untuk menolong agama Allah. Maka pengikut yang setia, kaum Hawariyin menyatakan, saya siap menolong agama Allah. Jadi dia memang begitulah ya. Apa saja yang dia miliki yang diberikan oleh Allah, siap untuk menegakkan ketauhidan. Itu tadi 61:14. Iya. Iya, sama 3:52 itu. Yang 51 saja, 61 saja monggo. Surat ya, 61:14. Ali Imran enggak? Yang Ali Imran ya 52. Dulu ya, Ustaz. Boleh ya. Ali Imran dulu ayat 52. Ya. Ali Imran ayat 52. Ya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israil, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setia menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Sahabat yang setia ya, surat 3:52 itu tadi. Ya. Sekarang surat 61 ayat 14. Ya. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar sungguh. Setelah disampaikan jadi Nabi Isa melihat mulai ada tanda-tanda keingkaran dari pengikutnya, dan siapa yang siap untuk menjadi penolong agama Allah. Pengikut yang siap berkata, kami siap menjadi penolong agama Allah. Kemudian Bani Israel pecah menjadi dua golongan. Sebagian di antara mereka menjadi orang yang beriman, betul-betul dia menegakkan agama Allah, bertauhid. Tapi sebagian yang lain ingkar, dan Allah menjanjikan Allah pasti memberikan kemenangan pada orang yang beriman. Nah, kembali lagi bertauhid. Ada pertanyaan begini, apa ada nabi yang tidak beragama Islam? Ada pertanyaan, apa ada nabi yang tidak beragama Islam? Tidak ada. Semua nabi beragama, termasuk Nabi Isa yang dalam versi Bible disebut siapa? Yesus. Yesus itu Muslim.
Makanya saya dahului dengan pertanyaan, apakah ada nabi yang tidak Islam? Tidak ada. Berarti semua nabi Islam. termasuk Nabi Isa atau Yesus itu Islam. Muslim, Islam. Ketika saya ngajar dengan tema itu, jamaah banyak kaget. Loh iya toh Pak, wong Islam kadang-kadang kaget, kok mosok? Apalagi orang Kristen gak percaya Yesus Muslim. Itu saya ucapkan tidak hanya berdalil dengan Quran saja. Yesus Muslim itu juga berdalil dengan Alkitab. Apa ada dalam Alkitab menyatakan Yesus Muslim? Ya tidak ada Yesus Muslim di kalimatnya enggak. Tapi dari ajarannya, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya itu jelas tauhid, itu Muslim. Suatu ketika Yesus ditanya oleh masyarakat, Robbi, guru, hukum mana yang paling utama? Yesus menjawab, dengarlah, hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan sekuat hatimu, dengan dan seterusnya. Jadi di dalam Alkitab, kalau Yesus itu mengucap Tuhan, tidak titik, Tuhan, Allahmu. Jadi dalam Alkitab selalu begitu, Tuhan, Allahmu. Bukan Tuhan aku, bukan Tuhan ibuku. Bunda Maria, Bunda Allah. Pernah mendengarkan doanya orang Kristen? Kebetulan tetangga saya mati. Antara rumah saya dan masjid saya ini tetangga mati. Kristen. Ya, tempo hari. Nah, dia juga ikut-ikut ngadakna tolong dinoan. Ya Allah. Melu-melu. Bu wong Islam sing niru iku, bu iku niru wong Islam. Padha wae iki. Kok ada yang bilang sunnah ya Pak ya? Siapa bilang sunnah? Ada Pak, saya dapat WA dari Ustaz. Ya, siapapun yang menyatakan. Jadi ibadah balik lagi kepada Islam. Ya. Ibadah dalam Islam itu harus ada dalilnya. Nah, wala takfu ma laisa lakabil. Jangan kamu mengikuti sesuatu kalau kamu tidak mengerti ilmunya. Memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, di mana sunnahnya? Di mana dalilnya? Di sini hadis Ahmad. Ya beneran Pak. Perlu diteliti hadisnya, status hadisnya. Hadis itu macam-macam. Ya, macam-macam. Pertanyaan gampang, setelah 7 hari berapa hari? 30, 20, 30 kok enggak apa? Mari 40 piro? Apa sudah petong bolu kok enggak? Siapa yang menentukan itu hari segini? Siapa menentukan? Rasulullah tidak pernah menentukan itu, dan Rasulullah sahabat tidak pernah melakukan itu. Kalau menunjuk hadis silakan, tapi perlu dikaji oleh ahli hadis gimana kedudukan hadis itu. Nah, kembali lagi. Jadi Islam itu tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh mengatakan itu wajib atau itu haram atau itu sunnah kalau tidak ada dalil yang jelas. Kembali sekarang pada tauhid 1736 yang itu tadi. Iya, sama 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka 116. Niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang kedua, mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Dan yang ketiga, mereka adalah berdusta. Jadi 2 ayat itu cukup, dan itu mesti saya rangkaikan itu 1736 sama 6 116.
Maka disinilah pentingnya ngaji, menuntut ilmu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita tahu dalilnya. Kembali, sengaja saya tanya tadi, adakah nabi yang tidak Islam? Tidak ada. Berarti semua nabi Islam, termasuk Nabi Isa atau Yesus itu Islam atau Muslim. Dalil Quran banyak sekali. Nah, di surat 19 itu ada, di surat 3 ayat 51 ada, 43, 64 ada. Semua ajarannya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku duduk Tuhan. Aku bukan Tuhan. Makanya ajarannya Nabi Isa, ajaran Yesus, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab sama. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kurang jelas ya opo kalimatnya. Berarti Israel sendiri itu menyembah apa ya Pak? Loh, harusnya menyembah Allah. Sekarang ini Ya, manusia sekarang ini ada dua, menyembah Allah, tauhid, dan menyembah selain Allah. Termasuk orang Indonesia. Termasuk orang Indonesia. Tidak hanya Bani Israel toh. Penduduk mana saja, penduduk mana saja di dunia ini ada terbagi dua, tauhid dan musyrik. Tauhid, la ilaha, hanya bertuhan kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah saja. Selain itu musyrik, mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain apapun bentuknya. Bentuk anak manusia ada, bentuk sapi ada, dipertuhankan dan lain sebagainya. Nah, hanya ada dua, termasuk muridnya Nabi Isa. Setelah ditegur, siapa di antara kalian yang sanggup menjadi penolong agama Allah? Kembali ke 61 ayat 14. Nah, tolong dilihat lagi 61 ayat 14. Di situ terpecah menjadi dua Bani Israel. Surat As-Saff, surat 61 ayat 14. Iya, tolong diulang Bapak. Iya. Surat 61 ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Siapa yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pertanyaan Nabi Isa kepada muridnya, pada kaumnya. Jawabannya ya, pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan yang Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Nah, pecahlah. Segolongan dari Bani Israel beriman, tetap bertauhid, la ilaha illallah. Tapi segolongan yang lain kafir. Dan itu berlaku untuk semua manusia di mana saja. Setiap nabi datang menyerukan kepada umat. Tidak Nabi Isa tok. Setiap nabi datang diutus oleh Allah, datang ke satu umat, ajarannya tauhid. Tidak ada nabi yang tidak mengajarkan. Semua nabi mengajarkan kepada umatnya bertauhid, menyuruh pada umatnya sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Semua nabi. 16:36. Jadi untuk menegaskan bahwa semua nabi itu Islam, semua nabi itu tauhid. 16:36.
Silakan. Surat 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Stop sampai di situ. Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada setiap umat. Tidak ada umat yang kegelapan. Tidak ada umat yang tidak ditunggoni nabi. Tidak ada umat yang tidak dibimbing oleh rasul. Allah mengutus seorang nabi kepada setiap umat. Lalu nabi itu, rasul itu menyerukan pada mereka, sembahlah Allah, jauhi tauhid. Itu semua nabi. Semua nabi. Lanjut kalimatnya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam. Nah, umat menjadi dua. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Sesungguhnya semua diberi petunjuk. Tinggal orangnya mau atau tidak mau. Jadi kalimat itu jangan diartikan yang lain tidak diberi petunjuk, bukan. Kalau gitu kan Allah pilih kasih. Semua diberi petunjuk oleh Allah. Tinggal orangnya mau atau tidak mau. Maka syaratnya dua tadi itu. Nek atine dibuka, uteke digawe, akan menerima petunjuk itu. Tapi nek atine gak dibuka, uteke gak digawe, walaupun diseru oleh Nabi, sembahlah Allah, jauhilah tauhid, sik tetep nyembah tauhid, mergo uteke gak di kadang kerasan karo Joko Dolok. Nek gak Joko Dolok gak enak rasane. Saya kemarin tuh mendengarkan tetangga saya itu, Bunda Maria, Bunda Allah. Oh, termasuk berarti Bunda Maria itu ibu Tuhan. Ya kebetulan persis rumah saya, rumah itu terus masjid. Jadi buyar maghrib, sini mulai kebaktian 3 harinya. Mungkin nanti malam 7 harinya. Saya ngomong dengan istri saya, sing niru wong Islam apa iku niru wong Islam? Mbuh. Baik. Jadi penegasan tentang tauhid. Semua nabi itu tauhid. Berarti semua nabi itu beragama Islam. Nabi yang dikenalkan kita 25, termasuk di dalamnya Nabi Isa. Dalam versi Alkitab Yesus. Berarti Yesus itu Muslim. Memang tema itu untuk gegerno wong kemarin ketika saya ngajar. Tapi setelahnya jamaah saya buka-buka nih. Matius buka, Markus buka, Lukas buka. Ternyata iya ajarannya memang tauhid. Qurannya coba lihat 351. Surat 3 ayat 51. Ya. Kalau tadi Jujuk 352 tadi ya. 351. Iya. Ketemu? Iya. Sesungguhnya Allah itu Tuhan dan Tuhan, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Aku duduk Tuhan. Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah. Tegas sekali ya. Tegas sekali. Fa'budu, sembahlah Dia. Hada sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Kalau kamu tidak mau menyembah kepada Allah, kalau kamu tidak bertauhid, berarti kamu bengkok. Maka tema yang lain saya juga membuat tema meluruskan. Meluruskan. Mengapa diluruskan?
Ya karena bengkok. Apanya diluruskan? Kelahiran Yesus, wafatnya Yesus, kedudukannya Yesus, kebangkitan kembali Yesus. Ini perlu diluruskan. Dengan apa meluruskannya? Al-Quran. Jadi barang yang bengkok, keyakinan yang bengkok diluruskan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu fungsinya banyak, tapi ada satu yang jarang diterangkan oleh para ustadz. Al-Quran fungsinya banyak. Al-Quran sebagai petunjuk, hudalinas, betul? Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang hak dengan yang batil, dan sebagainya banyak. Tapi satu yang jarang diterangkan oleh para ustadz, Al-Quran sebagai alat koreksi. Alat koreksi istilah saya. Atau di Al-Quran penjaga. Surat 5 ayat 48. Al-Quran sebagai penjaga, sebagai pengawas, sebagai alat koreksi terhadap kitab-kitab yang telah lalu. Nah ini loh, ini yang jarang diterangkan. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, ya surat 5 ayat 48. Iya, monggo. 5 48. Surat 5 ayat 48. Iya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Stop. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebelum Al-Quran sudah ada kitab suci. Nopo? Taurat, Zabur, Injil. Quran membenarkan. Quran itu membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Berarti Al-Quran membenarkan Taurat, Al-Quran membenarkan Zabur, Al-Quran membenarkan Injil. Tapi waspada, Taurat, Zabur, Injil yang mana yang dibenarkan oleh Al-Quran? Yang asli loh. Ini yang jangan lupa. Loh, apakah yang ada sekarang tidak asli? Sudah jauh dari aslinya. Taurat, Zabur, Injil yang sekarang menjadi sebuah kitab namanya Alkitab sudah jauh dari aslinya. Maka dari 3 kitab inilah dikoreksi oleh Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah, berisi kebenaran, membenarkan kitab yang terlalu. Dan setelahnya itu, ya kalimat berikut, setelah membenarkan kitab yang lalu, menjaga. Nah, dan menjaganya. Pengertian menjaga itu apa? Kalau kitab Taurat, Zabur, Injil ini sudah dirubah-rubah oleh manusia. Kalau tidak dijaga, ya sama dengan tahanan di polsek itu ojol, mau dijogo sih ojol. Makanya besok surga mau yang jaga. Siapa yang menjaga surga? Kenapa surga dijaga? Ini gak dijaga wong kafir mlebu kabeh. Ini ya Pak ya. Ada yang muncul ya. Neraka ada yang jaga. Mengapa neraka dijaga? Ya takutnya Gak ucul. Biar gak ucul. Ya sama dengan sekarang ini loh, tahanan di kantor polisi, di penjara, penjaga lenga, tapi besok tidak ada penjaga lenga, malaikat tidak akan lenga. Beda dengan penjaga di dunia, tempeli amplop kandel mingkem wis. Laut itu loh, bisa muncul sertifikat. Kenapa? Penguasanya ditepok amplop lambene. Saya setuju sekali dengan pidatonya Pak Prabowo di Harla NU. Apa kata Pak Prabowo? Aparat harus bersih. Kalau tidak bisa bersih, dibersihkan.
Dibuat di Jawa Pos tadi. Jadi Pak Prabowo datang ke penutupan Harla NU yang 103. Di situ ada komplit penggede-penggedenya NU komplit. Ternyata termasuk Pak mantan Wakil Presiden tempo hari Kiai Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ikut serta mendampingi di foto itu. Yang ditulis di Quran, Prabowo berpesan kepada aparat, suruh bersih. Kalau tidak bisa bersih, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati, memberikan kemudahan sehingga Indonesia ini diurus oleh orang-orang yang bersih, dalam arti betul-betul. Jadi tauhid itu tidak hanya sembah Allah titik, bekerja mencari nafkah ya harus tauhid, bisa membedakan ini halal ini haram. Berpikir membangun negara juga harus tauhid, ya, dan seterusnya, ya. Kemarin itu Bahlil menjadi Bahlul. Kemarin ya. Kemarin itu Bahlil menjadi Bahlul. Kenapa? Keputusannya menyengsarakan rakyat kecil. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo tegas. Langsung Pak Prabowo instruksi pada Bahlil, Menteri SDM, supaya pengecer boleh menjual lagi LPG 3 kilo. Alhamdulillah langsung boleh. Disinilah perlu ketegasan. Maka mudah-mudahan keinginan Pak Prabowo sebagai presiden untuk membersihkan Indonesia ini betul-betul diberikan kemampuan dan kemudahan oleh Allah. Kembali kepada surat Al-Kautsar. Nah, menggo cekak ado-ado menggo. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat terakhir surat Al-Kautsar. Innasa, siapa yang membenci pasti akan keputusan rahmat. Jadi Allah sudah memberikan kenikmatan sangat banyak pada manusia ini, dan manusia disuruh bertauhid. Innasa ni'atau, siapa yang membencimu, siapa yang membenci agama Islam, siapa yang membenci umat Islam, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Jadi ini bukan hanya membenci Muhammad saja. Memang ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya innasa, siapa yang membencimu Muhammad, termasuk membenci umatmu Muhammad, termasuk membenci agamamu Muhammad, mereka pasti akan keputusan rahmat. Makanya saya sering menyampaikan, baik itu dalam khutbah Jumat atau pengajian, kalau mereka itu membenci umat Islam, membenci agama Islam, ingat, Allah tidak akan ridho. Setiap rencana jahat, atau istilah Al-Qur'annya makar. Kenapa Bu? Makar, bukan mahar loh ya. Nek mahar itu napa? Nah, pemberian mempelai laki-laki kepada perempuan itu mahar. Nah, mahar ya. Ini makar, rencana jahat. Dan banyak umat yang terdahulu banyak yang merencanakan kejahatan. Tetapi Allah berkata dalam Al-Quran, wayam kuruna, mereka membuat rencana jahat. Ada banyak itu, ada banyak kepada Muhammad, ya, Muhammad akan ditangkap, diusir, akan dibunuh. Nabi Soleh juga akan dibunuh bersama keluarga dan anaknya, semuanya. Intinya umat yang tidak mau bertauhid itu, yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah tadi, maka mereka membenci kepada Nabi yang bawa itu, membenci kepada agama yang dibawa itu, dan membenci juga kepada cara ibadah yang diajarkan Nabi tadi. Innasa, siapa yang membencimu
Tempo hari ada pendeta yang mengejek tentang cara sholatnya orang Islam. Pernah baca di WA? Umat Islam itu gerakan ngene ya. Lain dengan kami. Kami hanya seminggu sekali, tidak banyak gerakan. Tapi setelah itu dia menyesal, setelahnya sadar. Dia datang pada Pak JK. Siapa Pak JK itu? Yusuf Kala. Dia menyatakan penyesalannya. Saya salah, Pak. Saya telah mengumpat mengejek umat Islam. Saya salah. Bantu saya minta ampun pada umat Islam Indonesia. Jadi dia menyesali perbuatannya. Ya. Setelahnya itu dia datang ke MUI. Sama juga dia minta maaf, dia menyesal. Ya. Padahal kalau kita membanding Ibu Bapak, ibadah dalam Islam itu tidaknya sekedar begitu, ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan. Jadi tidak ibadah titik. Katakanlah sebentar lagi menjalankan puasa, tidak sekedar menahan makan, tidak sekedar menahan minum, tapi juga ada hubungannya dengan kesehatan dan seterusnya. Kalau kita bawa kepada hewan, maka puasa itu menjadikan adanya perubahan secara total. Ular, apa ular ini? Ulat menjadi kepompong, poso. Setelah jadi kepompong, jadi kupu. Dari ulat menjadi kupu sudah beda. Perilakunya juga sudah beda. Ulat ini binatang yang gila, tapi setelah menjadi kupu-kupu, itulah perumpamaan umat Islam berpuasa. Ayo bisa merubah perilaku kita, terutama nggak berubah bentuknya pancet, bentuknya berubah lah, bingung ya. Pangling sopo itu biar gak ngono, saiki kok ngono, bingung. Bentuknya tetap, tapi perilakunya yang semula di kampung menjadi orang yang apa ya itu. Nah, kembali lagi ajarannya Yesus tadi ya. Itu. Jadi di surat 3:51 tidak satu ayat toh itu. 19:36 sama itu. Innallaha rabbi wa rabbukum. Nah, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus. 19:36. Satu lagi 43 ayat 64 sama. Itulah ajarannya Nabi ya. Nah, baik Ibu Bapak yang saya hormati, ahli kitab, orang yang sudah pernah diberikan kitab oleh Allah itu sebetulnya juga diperintah seperti itu. Jadi ahli kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran itu sebenarnya juga seperti itu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi mereka menyembah pada selain Allah. Mereka mempersekutukan Allah. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Tegur narek itu. Ini perintah kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Al-Quran itu siapa diturunkan? Nabi Muhammad dah. Iya. Kita umatnya siapa? Umat Muhammad. Berarti kita juga mendapat tugas ini. Eling nara itu. Sapa nara itu? Ahli kitab. Dilingna soal apa? 364.
Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Surat 3 ayat 64. Qul ya ahlal kitab. 3:64. Ya, monggo. Surat 3 ayat 64. Surat 3 ayat 64. Iya. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat. Satu kalimat. Ya. Yang sama antara kami dan kamu. Nah, satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami umat Islam dan kamu ahli kitab, sama. Jadi antara saya dan Anda sama. Sama. Apa yang sama? Nah, mereka sudah melenceng. Luruskan, ajak kembali. Ada 3 poin. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. 1. Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Lanjut. Dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Terakhir. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Nah, 3 poin itulah yang Rasulullah Muhammad diperintah oleh Allah. Elingna arek iku. Elingna wong-wong ahli kitab iku. Elingna wong-wong sing wis tau diparingi kitab sulma Al-Qur'an itu. Sudah menyimpang dari 3 ini. Kembali kepada satu kalimat yang sama antara aku dan kamu. 1. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Manusia masih banyak yang menyembah selain Allah. Dilingno, ayo. Tidak kita sembah ya selain Allah. Apa? Menyembah selain Allah itu sama dengan menyembah berhala. Dan menyembah berhala itu sama dengan menyembah setan yang durhaka. 4:117. 4:117. Ya, silakan. Surat An-Nisa ayat 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa, berhala. Dan mereka adalah menyembah setan yang durhaka. Siapapun yang menyembah kepada selain Allah berarti menyembah setan yang durhaka. Maka Rasulullah diperintah Allah, ingatkan supaya mereka tidak menyembah selain Allah. Nah, ternyata menjadi orang Islam ini bebannya akeh. Di samping menjaga diri, keluarga, juga masyarakat. Jangan kau biarkan keluargamu menyembah selain Allah. Jangan kau biarkan masyarakatmu menyembah kepada selain Allah. Disinilah yang namanya perintah dakwah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan memang berat. Mengajak orang berbuat baik, meluruskan orang yang sedang bengkok, tidak gampang. Contohnya Nabi Ibrahim mengingatkan siapa? Bapak. Sampai 4 kali Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku. Nabi Ibrahim sampai 4 kali itu mengatakan wahai ayahku. Surat 19. Coba mulai ayat 41. Dimulai dari contohnya Nabi Ibrahim ini. 19:41. Ya, silakan.
1941. Surat 19 ayat 41. Dan ciptakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Nah, lanjut. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Terus Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit?" Ditegur bapaknya. Mengapa engkau menyembah sesuatu? Yang sesuatu itu tidak mendengar dan seterusnya. Artinya, mengapa engkau menyembah pada selain Allah? Wahai bapakku. Ayat berikut. Wahai anakku, sungguh ayahku. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Artinya aku ini nabi, Pak. Diberi ilmu oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini. Ikuti aku, Pak. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya itu nggal sidik. Lanjut. Ya, wahai ayahku. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Mulai meningkat. Dijak omong enak, gak gatek, rotok meningkat. Ojo nyembah setan. Mulai kerenyeng utek. Lanjut, satu lagi. Wahai anakku, wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ibrahim mengingatkan bapaknya, nek sampean terus menyembah selain Allah, pasti sampean nanti diadab oleh Allah. Notok guys. Kena wahai ayahku 4 kali, gak kuat Ibrahim. Bapak Ibrahim gak kuat nahan. Lanjut. Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Kalau kamu tidak berhenti, tetap ngunu, nyalano bapak, nyeneni bapak, maka kamu akan aku rajam. Kenapa dirajam? Dincel-cel. Atau tinggalkan aku dalam minggato kan timbangane nyeneni bapak. Bapak salah dielingno nesu. Di Indonesia banyak loh orang salah dielingno nesu, itu banyak. Banyak di Indonesia orang salah dielingno nesu. Jadi kalau tempo hari ada siapa itu yang diracun di pesawat itu, Cak Munir, itu karena mengingatkan orang salah. Penguasa salah dielingno, diracun Munir. Pegawai KPK yang disiram air panas, air keras, itu ya karena mengingatkan barang bengkok. Jadi ternyata mengingatkan kebenaran itu beresiko. Termasuk nabi itu semuanya beresiko. Makanya di Quran diterangkan itu makar. Wayam kuruna, mereka merencanakan kejahatan. Wayam kuruna, tapi Allah menggagalkan rencana jahat itu. Itu sudah diterangkan dan banyak itu. Nabi Soleh direncanakan itu akan dibunuh, dan mereka sepakat 9 naga. Loh, ada 9 naga. Yang kita dengar di Indonesia ada 9 naga ya. Di Quran ternyata cuma istilahnya tidak 9 naga.
di surat apa itu ya? 37 ya? Iya, ada 9 orang. Ya. Ada 9 orang ya, yang membuat kerusuhan itu ya. Saya istilahkan 9 ada. Iya. Iya. Surat 27 ayat 48. Di situ tidak diterangkan siapa 9 orang itu, di Quran tidak diterangkan ya. Laki-laki. Nah, kalau penjenengan ingin tahu siapa 9 orang itu, tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka diterangkan siapa 9 orang itu, ditulis nama-namanya komplit dan kejahatan apa yang dilakukan oleh 9 orang itu, tulis komplit. Kejahatan yang akan dilakukan terhadap Nabi Soleh. Mereka merencanakan tengah malam akan mendatangi tempat yang Nabi Soleh akan dibunuh, termasuk istrinya dan keluarganya. Dan kalau ada orang tanya, jawab, kami tidak melihat pembunuhan kok. Jadi sudah disusun rapi. Tapi balik lagi, wayam guruna. Mereka membuat rencana jahat, Allah menggagalkan kejahatan. Jadi itu kalau penjenengan baca sampai ayat 50 berapa itu ya. Ketika diberitahu 3 hari lagi setelah unta ini mati, engkau akan diazab oleh Allah. 9 orang ini, 9 naga ini akan diazab oleh Allah. Nah mereka rupanya mensiasati kurang 3 hari supaya tidak diazab dengan Allah. Mereka masuk gua, berlindung di gua supaya selamat dari azab. Rumangsane wis aman. Ternyata di dalam gua itu runtuh batu-batunya, nibani 9 tadi itu, sehingga mereka mati, ya, mati. Jadi bagi Allah itu tidak repot kok. Allah itu satu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau Allah itu berkehendak, Allah cukup menyatakan kun. Ibu, Bapak yang saya hormati, siapa mengira Los Angeles kebakaran seperti itu? Nah, kebakaran biasanya kan ada dari hutan merembet, dari gudang apa kebakaran merembet. Itu kemarin dari apa? Dari Amerika, Los Angeles dari apa? Los Angeles, dari Tentara Allah yang dikirim itu. burung terbang. Tentara Allah dari langit yang dikirim itu. Sehingga tidak bisa dicari kebakaran ini dimulai dari apa? Gudang merembet? Tidak. Tentara Allah dikirim. Dan kemudian pesawat yang akan memadamkan kebakaran meluncur, dikirim juga tentara Allah dari langit. Maka pesawat itu juga terbakar dan hancur. Begitulah tentara Allah. Allah tidak sulit menggerakkan tentaranya. Dan tidak bisa diduga. Tidak bisa diduga kapan tentara Allah dikerahkan. Intinya nek wis manusia ini keterlaluan. Nah, jadi di situ nek wis manusia ini keterlaluan, Allah baru ya, mengirimkan tentaranya. Tetapi untuk menggoda iman kita, Ibu, Bapak, kita ini diuji. Kadang-kadang kita diperlihatkan orang itu nuwakal, buweti, gak ibadah, nyolongan, tapi kok sukses. Ini ujian bagi kita. Ini ujian bagi kita. Nah, 178 Surat 3 yang orang kafir diberi umur panjang itu. Janganlah orang kafir mengira mereka diberi tangguh,
diberi umur panjang. Jangan mengira itu lebih baik bagi mereka. Enggak. Kamu diberi tangguh umur panjang, kamu diberi sukses. Kamu dilaporkan oleh banyak pelapor, tapi kamu nggak dicekel-cekel, seanakmu nggak dicekel-cekel. Jangan kamu kira itu lebih baik bagimu. Kamu diberi umur panjang, kamu diberi sukses seperti itu, kamu kebal hukum seperti itu, nyata. Presiden Amerika yang kena vonis bersalah kok, tapi tidak dipenjara. Baca putusan Presiden Amerika, satu-satunya Presiden Amerika yang terkena kasus pidana, tapi tidak dihukum, tapi sudah diputuskan pelanggaran pidana, membuat laporan palsu tentang perusahaan itu. Tapi akan diberesi, laporan masyarakat diberesi. Gini, jadi orang kafir diberi umur panjang, diberi sukses di dunia, itu istijrot. Maka kita orang beriman diingatkan oleh Allah. Surat 7 176. Surat 3 196 ya. Surat 3 196. Jangan kamu sekali-sekali loh ya. Sekali saja jangan terpedaya. 3 196. Ye, ketemu? Monggo. 3 196. 3 196. Jangan sekali-sekali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jangan kamu sekali-sekali terpedaya oleh kegiatan, oleh suksesnya orang kafir di dalam negeri. Sukses, mengelola tambang sukses. Walaupun dia korupsi 300 triliun sukses, hanya dihukum berarti setahun oleh bayaran biro ya. 300 triliun hanya divonis 6 dan seterusnya. Jangan kamu terpedaya. Jangan kamu terpedaya. Walaupun orang kafir itu sukses. Ayat berikutnya. Ya. Mataun qalil. Nah, itu hanya kesenangan sebentar. Ya. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara. Terus kemudian kembali mereka ialah kesenangan. Mereka sukses, itu hanya kesenangan sementara. Beda dengan suksesnya orang beriman. Sukses ditempuh dengan tauhid, dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaya raya dengan bertauhid, tidak mencampur yang hak dengan yang batil. Mencari pekerjaan dengan tauhid, tidak dengan nyogok. Menang lelang dengan tauhid, tidak dengan amplop dulu menang no aku ya. Itu tidak bertauhid. Jadi ibu bapak, pengertian bertauhid ini tidak hanya sholat toh. Dalam segala kehidupan kita ayo bertauhid. La ilaha. Pembohong tidak akan berbohong kalau dia ingat kepada Allah. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia ingat kepada Allah. Pezina tidak akan berzina kalau dia ingat kepada bertauhid. Jadi mengartikan tauhid jangan hanya sekedar menyembah Allah, tapi dalam segala kehidupan kita ini ayo bertauhid. Maka imbalan orang yang bertauhid ibu bapak nyaman sekali. Apa imbalannya? Sudah sering kita sampaikan itu 4130. Innalladzina qalu rabbunallah.
Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Saya bekerja betul-betul sesuai dengan aturan Allah. Bertauhid, bertauhid, bertauhid. 41:30. Inilah jaminan dari Allah. Dan itu pasti. Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dan bergembiralah kamu. Kamu siapa? Dalam ayat ini, bergembiralah kamu. Kamu siapa? Orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, dan kemudian innalladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Sumastaqamu, kemudian istiqomah. Kalimat yang terakhir Allah menyatakan wabsiru bil jannati lati kuntum. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah kepadamu. Jaminan ini diulangi lagi oleh Allah, surat 46 ayat 13 ya, dan 14. Itu jaminannya bagi orang yang bertauhid ya. Ya, silakan. 46:13. Surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 13. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Lanjut, satu ayat lagi. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Beda dengan orang yang musyrik, beda dengan orang yang tidak bertauhid, mencampur antara yang hak dengan yang batil, mencampur antara Allah zat yang maha kuasa dicampur dengan yang tidak berkuasa, menyamakan dengan Allah itu zat yang menciptakan disamakan dengan yang tidak menciptakan. Maka Allah mengancam neraka jahanam untuk orang-orang yang tidak bertauhid dan mereka kekal. Di satu sisi imbalan yang luar biasa dari Allah, surga yang penuh kenikmatan, surga yang kekal di dalamnya kita. Lawan katanya ancaman neraka, siksa yang kekal. Dan diterangkan dalam neraka itu dikasih minum cairan tembaga yang sangat panas, ususnya hancur diganti dengan usus yang baru lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sudah tidak ada mati besok. Penghuni neraka sudah tidak ada mati, sudah tidak kematian besok di sana. Penduduk neraka juga sudah tidak ada kematian, walaupun disiksa seperti itu tidak ada kematian. Iya. Jadi sudah hangus semuanya, balik anyar maneh, siksa lagi. Begitulah siksaan. Itu diterangkan oleh Allah sekarang supaya kalau orang itu buka hatinya, mau menggunakan otaknya, biar punya rasa takut. Minta punya rasa takut ya. Tetapi karena hatinya tidak dibuka, otaknya tidak dipakai, ditunjukkan itu, alah neraka urusan buri. Hati-hati.
Di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak terbukti. Semua yang disampaikan oleh Allah, walaupun itu masih besok, ya, pasti terjadi. Tinggal kita percaya atau tidak percaya. Nah, supaya kita ini mau percaya, sekali lagi atine bukaan uteke gawian. Ibu Bapak, dimulai dari Nabi Ibrahim tadi sampai negur ayatnya 4 kali tadi ya. Maka diterangkan dalam Al-Quran siapa sih Ibrahim itu. Ya, kepada Nabi Muhammad kan Allah berkata, ingatlah kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad diceritani oleh Allah tentang kisahnya Nabi Ibrahim, ya, diterangkan siapa Ibrahim itu. 367 yang dibakar itu ya Pak. Ya, Nabi Ibrahim yang dibakar itu. Ya. Iya, Nabi Ibrahim. Makana, ya, tidaklah Ibrahim itu Yahudi. 367. Iya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim. Dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Dia adalah orang yang hanif, lurus. Artinya lurus apa? Islam. Ditambah lagi dia adalah Muslim, Islam, berserah diri kepada Allah. Dan terakhir, Ibrahim bukan orang yang musyrik, bukan orang yang mempersekutukan Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh Allah supaya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Saya dan penjenengan mengikuti agamanya siapa? Nabi Muhammad, tak? Padahal Nabi Muhammad mengikuti agamanya, berarti saya dan penjenengan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Surat 3 95. Tauhid, tauhid, tauhid. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikuti siapa? Agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah Kristen. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah Kristen. Nasrani. Selasa kemarin waktu saya ngajar, ada jamaah. Loh Pak, tadi Bapak kan menerangkan Yesus itu bukan Kristen. Tidak, Yesus bukan Kristen memang. Dan itu Alkitab yang ngomong. Memang kalau kena pelajaran saya bingung. Kok Yesus bukan Kristen, kata Alkitab. Ya, memang Alkitab mengatakan Yesus bukan Kristen. Nah terus apa Yesus itu? Ini dengan dalil Quran jelas bukan. Tapi ini Alkitab. Yesus itu wafat tahun 29 Masehi. Kemudian istilah Kristen itu baru ada tahun 42 Masehi. Jadi istilah Kristen itu 13 tahun setelah Yesus wafat. Jadi selama Yesus masih hidup, tidak ada istilah Kristen, itu tidak ada. Siapa yang membuat istilah, yang memunculkan istilah Kristen itu? Di Alkitab terang itu. Tapi yang perlu saya tegaskan waktu saya ngajar kemarin, Kristen itu bukan ucapannya Allah, bukan ucapannya Yesus. Itu ucapannya Barnabas dan Saul atau Paulus tahun 42 Masehi. Sedangkan Yesus itu hanya tahun sampai 29 Masehi wafat.
masa tugas Yesus, masa tugas Nabi Isa singkat sekali. Kerasulan Nabi Isa itu singkat sekali. Singkat sekali ya. Nah, baik. Nabi Ibrahim, semua nabi itu mengajarkan pada umatnya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Termasuk Nabi Isa atau Yesus mengajarkan pada umatnya, hai Bani Israel. Mengapa Yesus berkata hai Bani Israel? Karena Yesus diutus oleh Allah hanya kepada Bani Israel. Jadi jelas sekali ya. Kembali lagi tentang bertauhid. Maka kalau tadi saya mulai dengan surat Al-Kautsar, kenikmatan diberikan oleh Allah sangat banyak, maka orang diingatkan lagi oleh Allah. Berapa banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah? Tidak dapat dihitung. Walaupun dengan alat apa saja tidak bisa dihitung. Surat 16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. 16 18. Terjemahan surat 16 ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi makhluknya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu pasti tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Allah Maha Pengampun. Itu kok gandengannya dengan Allah Maha Pengampun? Karena banyak orang diberikan nikmat tapi tidak mau bersyukur. Maka kalimat terakhirnya Allah Maha Pengampun. Balik pada ayat itu, termasuk yang inna atau inna kal-kautsar tadi, ayo sadari. Kita ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah sangat banyak, sampai tidak terhitung jumlahnya. Imbalan yang harus kita lakukan, fasholli li rabbika. Sholatlah kamu kepada tauhid. Tidak hanya urusan sholat, tapi dalam kehidupan kita, ayo. Jadi menjabarkan tauhid sekali lagi tidak hanya waktu sholat, tetapi segala urusan kita lakukan. Quran menegaskan lillah. Lillah, napa? Lillah, napa lillah niku? Semata-mata karena Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillah. Jadi tauhid tidak hanya waktu sholat toh. Sesungguhnya sholatku menyembahnya Allah ya. Hidupku, aku hidup ini harus bertauhid, jangan menyekutukan Allah. Matiku dan seterusnya. Itulah diantara doa iftitah yang barangkali masih banyak dibaca oleh umat Islam. Walaupun ada doa yang lain. Allahu Akbar. Ada yang menggunakan doa itu kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Silakan, selama itu ada contoh dari Rasulullah, silakan pilih. Islam itu enak kok ya. Jadi Islam itu tidak iki tok, selama ada contoh dari Rasulullah, silakan. Kalau tidak ada contoh, tinggalkan. Sahabat gak ono sing 40 dinoan satusan bareng gak ono. Apa maneh Rasulullah. Lah kok muni sunnah. Mudah-mudahan ustadznya mau mencari lagi kedudukan hadis itu. Jangankan lagi sahabat, tabiin loh. Gak ono, insya Allah gak ono. Karena ada urutannya tuh, sahabat, tabiin. Misalnya tabiin, tabi dan seterusnya. Baik. Ya, Pak yang saya hormati. Jadi berbicara tentang kenikmatan. Kalau tadi di surat 16 ayat 18
Nikmat Allah sangat banyak sehingga kamu tidak bisa menghitungnya. Diulang lagi oleh Allah. Surat 14 ayat 34. Cuma beda belakangannya ini. 14:34. Ya, silakan. Empat belas 34. Ketemu 14:34. Surat 14:34. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kamu menghitung nikmat yang telah diberikan oleh kepadamu, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Kalimat terakhir beda. Sungguh manusia itu banyak yang dolim mengingkar. Dikasih nikmat kayak ngono sik kurang. Dolim, tidak mau mengakui bahwa saya bisa begini ini adalah nikmat dari Allah. Akeh niru korun. Saya bisa begini karena ilmu saya, niru korun. Jadi dua ayat ini sama, cuma bedanya di kalimat belakang. Yang 16-18 tadi itu nyata, Allah Maha Pengampun. Adapun yang 14:34 menerangkan manusia itu banyak yang ingkar dolim. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kesadaran bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak. Lalu kembali kepada Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan ancamannya innasa. Ayo, ketauhidan ini jangan main-main ya. Kepreset sidik dari tauhid neraka ya. Jadi tauhid ini ya, jangan main-main, jaga betul ketauhidan kita. Kenikmatan, jadi ketauhidan saya bawa pada kenikmatan. Allah sampai setelah Allah mengatakan, jika kamu menghitung nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kamu pasti tidak bisa menghitungnya. Tapi karena banyak orang yang dolim, tidak mau mengakui bahwa itu nikmat, ditanya oleh Allah sampai 31 kali pertanyaan Allah. Surat apa Bu, Bapak? Surat Ar-Rahman. Enggak tanggung-tanggung pertanyaannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang mana? Bukan Tuhan yang mana loh ya. Dan nikmat Tuhanmu yang mana? Bukan Tuhanmu yang mana. Mengenai Tuhanmu yang mana lah. Dan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Tidak tanggung-tanggung, ditanya sampai berapa kali? 31 kali. Saking nemeni menungsoni. Karena manusia itu banyak dolim, ingkar. Diberi nikmat sebanyak itu, tidak mau mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Jadi Quran itu mengungkap kenikmatan dari Allah itu luar biasa. Luar biasa ya. Nah, tinggal kita, dengan kita menyadari bahwa itu semuanya adalah nikmat dari Allah, kita berucap alhamdulillah, kemudian kita melakukan sholat karena Allah, pada Allah. Sampai di sini, ibu bapak yang saya hormati, tauhid ya, tauhid banyak sekali kalau kita lanjutkan dengan tauhid. Ada sedikit yang tertinggal barangkali, sampai Allah itu menanyakan pada orang yang masih ragu dengan Allah itu,
Kalau tadi Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya 4 kali, wahai ayahku, wahai ayahku, 4 kali. Tapi di sini Allah berkata, adakah Tuhan selain Allah? Jadi kepada orang yang masih ragu atau tidak percaya kepada, ditanya itu. Surat 27 ayat 60. Ya, penutup supaya komplit. Surat 27. Ya. Iya. Ayat 60. Ya. Ayat 60. Ya. Bukanlah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari yang menurunkan air dari langit betul. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Itu kalau dengan baca sampai ayat 64, pertanyaan itu diulang sampai 5 kali. Di samping Allah, apa ada Tuhan-Tuhan yang lain? Artinya yang bisa begini ini hanyalah Allah. Selain Allah tidak bisa. Ya, selain Allah tidak bisa. Itu diulang sampai 5 kali, 5 ayat, ya, 5 kali. Atau dalam versi lain, adakah Tuhan yang lain selain Allah yang bisa begitu diterangkan dalam ayat itu, ya. Komplitnya surat 27 ayat 60 sampai 64. Inilah tentang bertauhid. Luar biasa. 5 kali. Iya, 5 kali. Yang 4 kali tadi itu yang Ibrahim pada ayahnya. Ya, 5 kali, ya. Ya, kalau yang topnya tadi Ar-Rahman 31 kali. Sampai di sini Bapak yang saya hormati. Sampai 64. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir ayat kita tetap dalam keadaan bertauhid, dan sampai anak turun kita semuanya senantiasa dalam keadaan bertauhid dan tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Didoakan SMK sudah 21 tahun mati. Oh ya, insya Allah. Ya. Baiklah, ya Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pengajian kita ini sudah berjalan 21 tahun. Berarti sudah dewasa, ya. Sudah dewasa. Mudah-mudahan selama sekian tahun kita diberi kemudahan oleh Allah, ya, benar-benar bisa menyerap apa itu. Kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah, jadikan kami semuanya nih ya Allah jadi hamba-hambamu yang senantiasa terpanggil ya Allah untuk mengkaji ayat-ayatmu ya Allah. Mudahkan ya Allah kami untuk mengkaji ayat-ayatmu ya Allah. Ridhoilah ya Allah segala ilmu yang telah berikan kepada kami semuanya ya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ke depan ya Allah berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada jamaah pengajian Senin dan Kamis Masjid As-Sabirin ya Allah menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang lalu, sebagaimana perintah-Mu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di antara masyarakat sekitar kami yang belum tergugah untuk ngaji ya Allah. Gugah ya Allah semangatnya, tumbuhkan semangatnya untuk ikut serta ngaji seperti ini ya Allah, semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah diberikan oleh para ustadz dan ilmu yang diterima oleh para jamaah semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang Engkau ridhoi hingga akhir hayat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah zat satu-satunya yang maha kuasa untuk mengabulkan doa dan permohonan kami. Maka jika Engkau tidak mengabulkan ya Allah, pada siapa lagi kami harus mohon? Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah ya Allah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.